Halo teman-teman tanam duit semua, dengan saya kembali Fajar Huzaifah. Kita ketemu lagi nih di Ngabuburit Tanam Duit. Kalau di episode kemarin kita udah bahas tentang investasi syariah dan jenis-jenisnya. Nah, untuk episode kedua kali ini kita mau sedikit ngobrol nih tentang di dalam investasi tersebut kan ada efek-efek syariahnya. Nah, gimana sih efek-efek tersebut bisa ditetapkan memiliki sifat syariah atau enggak? Nah, itu di sana sudah ada Chief Hanif. Halo, apa kabar, Chief? Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Chief. Kita di episode kedua kali ini, Chief. Nah, kita pengen ngobrol tentang daftar efek syariah seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kira-kira gimana sih, Chief, suatu efek-efek itu bisa ditetapkan sebagai efek syariah? Baik, terima kasih Jar. Jadi yang pertama mungkin kita perlu tahu dulu sedikit tentang arsitektur keuangan syariah di Indonesia ya. Jadi ada yang jelas untuk perbankan syariah itu sudah diatur oleh undang-undang mengenai perbankan. Jadi di situ sinergi antara Bank Indonesia dan OJK ya dalam hal penerapannya. Kemudian untuk pasar modal itu undang-undangnya memang masih pakai undang-undang pasar modal tahun 1995 ya nomor 8. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya itu seluruhnya diatur oleh peraturan otoritas jasa keuangan ya. Jadi kalau di pasar modal itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Yang konvensional itu ada saham, kemudian ada obligasi gitu kan. Jadi saham itu bukti kepemilikan atas satu perusahaan, kalau obligasi adalah surat utang gitu. Nah, kalau di syariah itu tidak dikenal ada istilah hutang untuk komersial ya, yang ada semua transaksi di syariah itu harus ada underlying-nya ya, jadi harus ada apa yang mendasari ya. Tapi tetap masuk bisa ada kategori saham dan satu lagi namanya pendapatan tetap. Jadi daftar efek syariah ini diatur oleh otoritas jasa keuangan, kemudian juga ada daftarnya, siapa aja yang bisa menerbitkan itu juga diatur oleh otoritas jasa keuangan. Mungkin kita bisa langsung aja kita tengok POJK-nya kayak gimana gitu ya, supaya teman-teman tanam duit itu bisa bisa langsung ngelihat ya bahwa pasar modal syariah itu memang diatur benar-benar oleh OJK. Nah, ini saya share screen di sini. Oke. Udah kelihatan, Jan? Ya. Oke. Nah, ini diatur ya di POJK nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerapan daftar efek syariah. Nah, di sini nih ya, di bab 2 dijelaskan efek dan kriteria efek dalam daftar efek syariah. Kita coba ke bawah dulu ya. Kalau di sini sebut efek syariah berupa saham. Nah, kemudian ini ada persyaratannya. Kita bagi kriterianya dulu nih. Jadi tadi saham. Nah, yang kedua adalah efek lainnya. Meliputi efek syariah selain saham yang diterbitkan melalui penawaran umum dan efek syariah selain saham yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum dan sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku di pasar modal. Nah ya, jadi ini bedanya nih antara yang konvensional dengan syariah. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, di konvensional ada saham dan obligasi atau surat utang. Kalau di syariah itu saham dan efek syariah selain saham. Ya. Nah, daftar efek syariah yang saham itu kriterianya apa? Coba kita lihat di sini ya. Nih, tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, itu ada misalnya kayak judi, ya, jasa keuangan ribawi, ya, perbankan konvensional nggak masuk. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, ya, atau darar atau judi. Nah, ini kalau yang segala macam transaksi yang berisiko itu tidak diperkenankan gitu. Nah, yang selanjutnya memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan. Nah, ini ada
barang atau jasa haram ya, yang zatnya tuh haram. Ya misalnya kalau di sini, kalau dalam agama Islam kan nggak boleh makan daging babi, ya itu udah jelas itu barang atau jasa, ya, barang itu haram. Yang kedua, barang atau jasa haram bukan karena zatnya, tetapi misalnya ya tempat-tempat yang tidak etis lah ya di dalam Islam. Nah, itu juga tidak diperkenankan walaupun dia menjual barang ya yang zatnya tidak haram. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Ya, terus barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat dan seterusnya ya. Nah, terus ini melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ini lebih masalah fikihnya ya kalau menurut saya, bukan masalah keuangannya. Nah, terus yang berikutnya kita ke butir 3 ya. Kaitannya dengan keuangan, dia memenuhi rasio keuangan sebagai berikut. Nah, jadi ada total utang yang berbasis bunga ya, dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Jadi kalau ada perusahaan, walaupun dia tidak syariah, maksudnya perusahaan umum aja, misalnya saham PT Telkom misalnya, dia kan tidak mendeklarasikan bahwa dia adalah perusahaan syariah. Nah, itu total utangnya kan perusahaan itu dalam kegiatan sehari-harinya itu kan juga membutuhkan dana dari pihak lain. Dalam hal ini dari bank, ya bisa bank konvensional, bisa juga bank syariah. Yeah. Nah, kalau di sini yang terhadap bank konvensional ya, total utang yang berbasis bunga, jadi kalau dia minjem uang dari bank atau dia menerbitkan obligasi yang non-syariah, dia harus bayar bunga. Nah, itu jumlahnya tuh nggak boleh lebih dari 45% dibandingkan dengan total aset yang dia punya. Betul. Itu yang butir A-nya. Terus B-nya, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya. Jadi kan kalau tadi di surat di liabilities-nya, sekarang di asetnya. Jadi total pendapatan bunga ya, karena dia punya aset ya, asetnya itu bisa berupa bunga yang menghasilkan bunga, misalnya dia naruh duit di bank ya, atau dia beli obligasi yang non syariah, nah kan dia dapat bunga tuh. Yeah. Nah, maksimum atau dia nggak boleh lebih dari 10% dari total revenue. Jadi kalau misalnya dia total revenue-nya ada 100, ya, kemudian dari 100 itu macam-macam kan, ada yang dari penghasilan penghasilan hasil jual beli barang yang dia perdagangkan atau jasa yang dia perdagangkan, kemudian ada juga bunga dari bank. Betul. Nah, bunga dari bank itu bisa yang non syariah dan juga dari syariah. Yang dari non syariah ini ya itu maksimum tuh 10%. Itu dari total revenue-nya. Jadi kalau lebih dari 10% itu perusahaan nggak masuk kategori syariah. Sepintas saya sampaikan ya bahwa daftar efek syariah ini tiap tahun itu diterbitkan 2 kali oleh OJK. Ya. Nah, sekarang ini mungkin lebih dari 400 daftar efek syariah. Mungkin itu yang untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Oke, thank you banget Chief Hanif atas ininya sedikit insight-nya. Jadi kita teman-teman tanam duit semua bisa tahu nih syarat-syarat sekiranya suatu efek atau suatu perusahaan itu dianggap sebagai efek syariah atau enggak. Kalau lebih detailnya atau simpelnya teman-teman tanam duit bisa googling aja yang namanya Indeks Saham Syariah Indonesia dari Bursa Efek Indonesia. Dia mengeluarkan daftar-daftar nama perusahaan publik yang termasuk ke dalam saham-saham syariah di Indonesia. Itu untuk saat ini, teman-teman tanam duit, sampai jumpa di Ngabuburit Tanam Duit episode selanjutnya.